Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para retaker bimbingan modul AIPKI yang saya banggakan. Izinkan kami mendemonstrasikan cara mengerjakan soal-soal latihan yang ada pada latihan modul. Pertama-tama kita masuk di modul yang kita pelajari, lalu kita ke alur pembelajaran. Pada alur pembelajaran ini akan ada progres 50%. Sekarang ini tentu saja dimulai dari nol. Apa arti dari progres ini? Artinya, jika seluruh file dokumen yang ada di barisan ini kita sudah lihat semuanya, maka progres kita akan menjadi 100%. Kebetulan di sini hanya 2 file, berarti hanya diganjar dengan 50%. Karena yang di bawah ini belum kita lakukan. Latihan di bawah ini belum kita bisa lakukan sebelum latihan pertama itu mencapai nilai minimal 70. Sepanjang itu, maka kita tidak akan bisa mengerjakan latihan berikutnya, karena dia bersyarat. Nah, pada saat memulai ujian seperti ini, perlu kita perhatikan waktu yang disediakan. Jadi misalnya seperti ini, waktu yang disediakan ini adalah 20 menit. Artinya, sepanjang 20 menit ini, maka kita harus menyelesaikan soal ini. Sekarang, saya menjawab ini nomor 1 dengan A. Kemudian nomor 2, saya save seperti ini ya. Apa gunanya kita langsung save seperti ini? Supaya kalau terjadi listrik padam misalnya, atau tiba-tiba kita keluar, atau tiba-tiba jaringan lelet, maka ketika kita masuk, 2 soal yang sudah kita jawab ini, itu tersimpan, sehingga kita bisa langsung ke soal nomor 3. Saya cukupkan sampai soal nomor 3, ya. Anggap seperti ini. Saya sudah menyimpan 3 soal. Lalu, saya juga akan mengklik di 4, tetapi saya tidak klik simpan jawaban sebelum lanjut. Di 5 juga saya sudah simpan ini. Berarti ada 5 soal yang saya sudah jawab, 3 saya save, 2 tidak. Kita perhatikan, ini nomor 1 ya. Jenazah laki-laki 30. Berusia 30 tahun. Ini laki-laki 30 tahun juga ya. Anggaplah saya keluar, saya log out. Ya, saya tidak mengakhiri sesi. Kemudian setelah itu, ya jadi saya keluar, kemudian saya masuk kembali. Saya ke modul yang akan saya kerjakan. Lalu, saya kembali ke alur pembelajaran, ke demo. Saya tinggal melanjutkan ini, ya ini. Maka, di sini muncul ini soal ya. Lanjut seperti ini, lihat. Stimulating ini sudah tersimpan, tidak usah diganggu. Dan, ini tadi soal nomor 1. Yang berubah hanya jawabannya aja yang diacak. Tapi ini tadi yang kita jawab di awal. Ini juga sudah ada. Nomor 3 juga sudah ada. Tapi nomor 4 kan tidak tersimpan. Begitu pula dengan nomor 5. Jadi bisa kita melanjutkan bahwa ini sudah tersimpan. Ya, di sistem kita 2, 3 ini sudah tersimpan. Mari kita cek, benarkah sudah tersimpan? Ya, jadi saya masuk di sini. Masuk di property test. Lalu ini ya. Kemudian tadi latihan forensik. Nah, sekarang dianggap ongoing, ya ini, dianggap ongoing. Tapi dia sudah menjawab 20% ini. Kalau ini tadi saya langsung selesaikan ini, saya tidak jawab semuanya ya, saya langsung akhiri ini, maka saya akan mendapatkan informasi, kalau saya klik lagi ini, saya akan mendapatkan informasi bahwa tadi itu saya hanya tersimpan, saya hanya meraih 20 ini. 20%, hanya 2 jawaban yang benar. Tetapi di sisi lain, kalau saya lihat di sini datanya, dari sisi demo modul, kalau kita lihat ini, maka yang tersimpan itu hanya 3 tadi. 3 dari 10, dan nilainya adalah 20. Yang 5 tadi dikerjakan, 2 yang tidak di-save itu tidak tersimpan. Yang tersimpan hanya yang 3 tadi. Jadi, sekali lagi, bahwa sekarang ini, retaker bisa melakukan ujian pada saat melakukan latihan seperti ini. Jadi tinggal masuk dan melanjutkan. Ya, jadi kalau kita klik, oke, saya masuk di sini, saya ulangi. Ini sudah berubah. Ya, kenapa berubah? Karena tadi kita sudah mengakhiri ujian. Jadi saya klik ini, ya ini, saya klik. Kemudian ini juga saya klik. Kemudian ini saya klik. Nah, ini artinya hanya 3 yang tersimpan.
saya klik lagi ini. Kemudian 5, saya klik lagi 5. 5 yang tersimpan. Kemudian anggaplah listrik padam atau tiba-tiba trouble dan saya keluar. Makanya ketika kembali, soal yang tadi yang tersisa, langsung aja ke sini. Alur pembelajaran, demo modul, kemudian lanjutkan di sini. Jadi tadi nomor 1 sudah tersimpan, meskipun tidak ada save di sini. Kalau Anda ingin mengubahnya, ya tinggal klik ini. Tinggal klik misalnya ini, kalau Anda ingin mengubahnya ya, tinggal klik ini, baru save lagi ini. Ini artinya Anda mengubah yang pertama. Ya, yang kedua tersimpan. Ya, ini. Kalau Anda mau ubah ya, silakan pilih baru save lagi. Tapi ini kan tidak perlu kan, kita sudah pilih tadi. Kemudian selanjutnya, nomor 5 sudah, nomor 6. Ini kan belum. Nah, di nomor 6 ini, saya tidak perlu simpan. Saya tidak simpan seperti ini. Nomor 7 juga saya tidak simpan. Nomor 8 saya tidak simpan. Nomor 9 saya tidak simpan. Nomor 10 saya tidak simpan. Kalau saya akhiri ujian, maka semua ini akan terekam. Ya, tetap akan terekam. Meskipun di sini kita tidak simpan. Cuma resikonya, kalau tiba-tiba listrik padam, atau Anda keluar tiba-tiba, jaringan lelet, kemudian Anda keluar lalu masuk lagi, sepanjang masih ada waktu, sepanjang masih dalam waktu 20 menit yang disediakan itu, maka Anda tetap bisa melanjutkannya. Tetapi yang tadi, jawaban nomor 6 sampai nomor 10 yang tidak tersimpan, itu tidak direkam sama sistem. Jadi dia hilang. Yang tersimpan itu kalau kita melakukan simpan jawaban. Jadi kalau saya langsung akhiri, maka di sini akan muncul, ya, yang ketiga, hanya satu yang benar dari 10 soal yang ada. Jadi dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa sekarang para retaker bisa keluar masuk sepanjang masih dalam durasi waktu yang disediakan dan bisa melanjutkan soal yang sebelumnya yang sudah dikerjakan. Tentu saja soal yang sudah ada jawabannya akan tersimpan dan yang tidak akan hilang. Demikian, semoga panduan ini dapat membantu retaker berlatih sehingga bisa mendapatkan nilai yang paling tinggi menghadapi ujian UKM PPD dan post-test di akhir nanti. Selamat belajar.